Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya, Putra Ebenezer Manurung. Oke. Bagaimana setelah libur yang cukup panjang 2 bulan, akhirnya kita bertemu kembali. Pada kali ini, pertemuan pada minggu ini, kita akan membahas sebuah materi yang berbeda dari sebelumnya. Yang dari sebelumnya kita membahas tentang PPh, pajak pertama, maaf saya pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini ya, oke. Langsung saja kita kepada materi yang akan kita bahas, yaitu perumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana ketentuan siklus akuntansi. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah laporan keuangan. Yang ketiga, bagaimana peran dan konsep akuntansi perpajakan. Yang keempat, dan terakhir yaitu apa saja akun-akun akuntansi perpajakan. Yang kita bahas pada pertemuan ini ya cuma 4, tapi lumayan panjang. Yang pertama, kita akan membahas pengertian siklus akuntansi. Surat pemberitahuan tahunan atau yang disingkat dengan SPT untuk orang pribadi adalah dokumen. Yang siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan atau proses yang dilakukan secara berulang untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu. Tujuan utama dari siklus akuntansi adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan yang dapat digunakan oleh pihak internal, manajemen maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pengambilan keputusan, siklus akuntansi dilakukan mulai dari yang pertama, yaitu menganalisis transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal. Yang kedua, mencatat akun-akun termasuk debit dan kredit dalam jurnal. Yang ketiga, mentransfer debit dan kredit dari dari jurnal ke buku besar. Yang keempat, meringkas akun buku besar disesuaikan dengan jumlah yang akan kita gunakan. Yang kelima, yaitu mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening up to date. Yang keenam, penyesuaian akun buku besar dan jumlah. Yang ketujuh, menggunakan neraca setelah disesuaikan. Yang kedelapan, menjurnal dan posting entry untuk menutup akun sementara. Yang kesembilan, jurnal penutup. Yang ke-10, jurnal pembalik. Itu ada 10 siklus akuntansi yang harus dilakukan. Yang kedua, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan ini dimulai dari penanggung-jawaban SPT, badan berfungsi sebagai bukti bahwa badan usaha telah melaporkan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas yang disajikan secara terstruktur dan terstandarisasi. Secara umum, laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan, posisi serta arus kas suatu entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Pengukuran laporan keuangan menurut SAK etap masih menggunakan dimensi waktu masa lalu yang berbasis biaya historis. Dari proses pembuatannya, maka laporan keuangan berbagai menjadi laporan keuangan laba rugi, yang mana laporan laba rugi yang disajikan penghasilannya dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. B. Laporan perubahan entitas. Laporan yang menunjukkan perubahan entitas pemilik yang terjadi selama laporan jenis periode ini, misalnya sebulan atau 1 tahun. Yang ketiga, neraca. Informasi yang mengajukan aset, kewajiban, dan suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau awal bulan, akhir bulan atau akhir tahun. Ada 2 bentuk neraca, yaitu bentuk akun juga
bentuk laporan. Menurut IAI atau singkatan dari Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam SAK etap, pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseorangan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal sebagai berikut. A. Untuk setiap kelompok modal, saham terdiri dari jumlah saham modal besar, jumlah saham yang diterbitkan dan disetorkan penuh. Yang ketiga, pembahasan ketiga itu peran dan konsep akuntansi. Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan atau pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan atau pencatatan sendiri memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersil disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersil harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan. Peran akuntansi dalam sejarah perpajakan Indonesia. Setelah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu. Pada masa penjajahan Belanda setelah merdeka sampai tahun 1979. Pada tahun 1979 sampai tahun 1983 dan 1883 sampai sekarang, peran akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan serial dengan sejarah perpajakan di Indonesia. Sejak tahun 1983 berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru berlaku atas perpajakan di Indonesia. Akun-akun akuntansi perpajakan. Akun-akun akuntansi perpajakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akun-akun ini pada dasarnya sama dengan yang digunakan dalam akuntansi keuangan. Namun ada penekanan khusus pada bagaimana akun-akun tersebut memengaruhi perhitungan dan pelaporan. Berikut adalah uraian yang lebih rinci. Yang pertama yaitu aset lancar, peran perpajakan yaitu memantau saldo kas penting untuk memastikan dana tersedia atau pembayaran pajak dan melacak penerimaan restitusi. B. Kas dan setara kas. Peran perpajakan memantau saldo kas penting untuk memastikan dana tersedia untuk pembayaran kas dan melacak penerimaan restitusi. Akun-akun nama, akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut. A. Neraca. Nomor 1. Sisi aset. Terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka biasanya disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam bentuk aset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari PPh pasal 25, pasal PPh pasal 22, 23, 24, 25 dan PPh 28A. B. PPh atas pengendalian hak atas tanah dan bangunan. C. Pajak masukan. Yang kedua, sisi kewajiban terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Yang pertama, utang pajak atau tax payable. Yang kedua,
tentang pajak terdiri atas PP pasal 21, PP pasal 23, PP pasal 26, dan PP pasal 29. Laporan keluaran, laporan laba rugi, beban pajak penghasilan atau income tax inexpensive. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu akuntansi pajak adalah cabang akuntansi yang mengatur tentang pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan kewajiban pajak suatu entitas atau individu. Konsep dasar akuntansi pajak melibatkan pemahaman tentang perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa poin penting dalam konsep dasar yaitu akuntansi pajak meliputi perbedaan antara akuntansi dan perpajakan. Akuntansi didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti PSAK. Sedangkan pajak mengacu pada peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini disebabkan adanya perbedaan dalam perhitungan laba karena pajak dan laba akuntansi. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di situ pembahasan kita pada kali ini. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, kesalahan materi yang saya sampaikan pada saat saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.